Guys, di Turki itu asal kalian tahu, malam Lebaran gak ada takbiran sama sekali. Aku udah hampir 2 tahun di sini dan udah 2 kali Lebaran di sini dan nggak pernah dengar takbiran di malam Lebaran. Sedih banget gak sih? Nggak serame kayak kita di Indo. Hai guys, selamat Lebaran. İyi bayramlar. So hari ini tuh sebenarnya Lebaran kedua. Karena kemarin nggak Lebaran juga sih sebenarnya, kami masih bersih-bersih, tema masih bersih-bersih dan pindahan rumah. Jadi aku mau bikin Q&A di Instagram tentang gimana Lebaran di Turki. Jadi video kali ini tuh kita cuma mau jawab pertanyaan kalian tentang seputar gimana Lebaran di Turki. So kita langsung aja jawabin pertanyaan kalian. Aku bacain nih. Kalau ada pertanyaan yang sama, jadi aku nggak bacain semuanya. Pertanyaan yang pertama, Kak, di Turki apa sama ada acara sungkem gitu kayak di Indonesia sampai nangis-nangis gitu? Kalau di Turki kayaknya nggak ada deh, mereka biasanya paling pergi bisa deh sebes. Anan sana ibaylamlar. Mereka tuh paling cuma salam gitu, tapi nggak ada yang sungkeman sampai nangis-nangis gitu, nggak ada momen-momen haru gitu. Setahu aku kan aku udah 2 kali Lebaran di sini. Terus cewek sholat id nggak di sana? Kalau di sini sholat tapi di rumah, nggak di masjid. Biasanya di masjid itu cuma untuk cowok, tapi karena lagi pandemi, jadi yang sholat itu dibatasin. Jadi nggak semua sholat di masjid. Tahun ini Ahmed sholat di masjid karena cuma boleh 50% aja. Tapi tahun kemarin kami sholatnya sama-sama di rumah. Tapi misalkan nggak pandemi, cewek tuh nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Namas bayram kadın cami var mı ev? Normali ev. Bayram namazını sadece erkek namaz. Kadın yok. İstanbul'da. Evet. Türkiye'de. Türkiye'de. Mesela istiyor ama ev. Evde olur. Ama sadece sabah namaz gibi, bayram namaz gibi değil. Berarti di sini cewek nggak sholat, tapi kalau aku sholat tapi di rumah. Terus Kak, kalau Lebaran hal yang biasa dilakuin di sana ngapain aja? Biasanya tuh ini sekarang tuh beda ya. Kalau nggak pandemi, biasanya datang ke rumah orang tua atau datang ke tetangga-tetangga, terus mereka cuma bilang i baylamlar gitu, terus duduk makan dessert, ngecai, udah kayak gitu aja. Nggak ada makanan kayak kita di Indo yang seabrek gitu, di sini nggak ada guys. Terus ada tradisi bagi-bagi ampau nggak? Ada, tapi nggak yang kayak kita yang nyiapin uang bener-bener yang istilahnya tuh sampai nukar uang yang 2.000-an atau 5.000-an gitu. Di sini nggak, biasanya cuman untuk anak-anak kecil tuh, nanti kayak kita juga di Indo, tapi mereka tuh lebihnya tuh lebih ke coklat atau permen. Kalau uang tuh paling 1 TL ya, mesela çocuğu geldi 1 TL şeker, çikolata. Şeker örnek kişi istiyorsa 1 TL, 5 TL. Ama normali şeker ve çikolata sadece. Parada istiyor, yok istiyor, sıkıntı yok. Jadi kalau misalkan untuk yang bagi-bagi uang tuh tergantung. Kalau misalkan kita mau ngasih ya anak-anak bisa, tapi kalau enggak ya nggak masalah. Mereka nggak julid. Maksudnya anak-anak di sini ya paling mereka cuma minta coklat sama permen-permen aja. Jadi kalau uang itu paling cuma untuk sepupu-sepupu. Kalau kita tradisi kita kan, kalau di sini tuh ada tapi nggak apa ya, nggak harus, nggak wajib. Nah, jadi misalkan mau ngasih, kalau nggak pun nggak dimintain atau nggak kayak ditungguin gitu. Terus Kak, kalau di Turki sama kayak di Indo nggak ke rumah tetangga kerabat beli baju? Kalau nggak pas pandemi ya ke rumah tetangga kerabat duduk ngecai. Tapi sekarang lagi pandemi gini nggak boleh. Terus juga tahun ini lockdown total, jadi nggak bisa berkunjung gitu. Jadi benar-benar cuma di rumah aja. Paling kalau kami pun cuma ke rumah mertua karena masih satu
komplek, cuman beda blok-blok aja. Masalah bayram masalah bayram gibi siz yeni elbise var mı? Mesela 25 yaş aşağısında genel olarak tüm var. Ama daha çok mesela 30 yıl, 35 yıl çok Mesela almak yok. Bazen 22-23 gibi var mı? var. Tapi kayaknya nggak pernah. Jadi di sini tuh misalnya masih kayak anak-anak kecil atau remaja gitu, mungkin mereka pada beli-beli baju baru, terutama untuk anak-anak kecil. Tapi kalau untuk 30 tahun ke atas mereka nggak mewajibkan. Jadi kayak ya udah pakai baju yang ada. Jadi di sini kayaknya emang jarang banget kayak Lebaran, terus kayak mall rame, pasar rame, beli-beli baju gitu. Nggak pernah lihat, maksudnya nggak pernah yang seriweh kita di Indo. Jadi tuh mungkin mereka tuh kalau misalkan ada yang mau beli ya beli, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, selanjutnya yang paling banyak ditanyain itu makanan ciri khas wajib di Turki waktu Lebaran itu apa? Biasanya tuh baklava, yang aku tahu tuh baklava, borek, terus kayak coklat, yaprak, dolma, itu sih yang aku tahu. Masalah bayram siz özel yemek ne? Baklava tabii. Börek, yaprak, sarma. Ondan sonra Kola, Fanta. Bunlar standart. Çikolata tabii. Çikolata kolanya bu. Bu da Standart. standar. Jadi mereka tuh ada ciri khas kolanya habis warma ya, bentar ya. Nah, jadi itu di Turki itu ada tradisi kalau Lebaran atau ada tamu, tapi lebih ke biasanya Lebaran tuh kalau ada tamu datang, nih kolanya kayak gini, ada yang lemon, ada yang bau ini. Misalkan nih mereka datang terus nanti mereka duduk tuh langsung nih dikasih kayak gini, kayak gitu. Yang pertama kali dilakuin, terus dikasih coklat ini disponsori oleh Visa. Nih. Mereka langsung ngasih coklat atau sadise ornek için. Örnek yok. Cuman buat contoh kayak maksudnya. Jadi mereka coklat kayak gini atau coklat permen-permen terus mereka kasihin satu-satu gitu, baru ngobrol biasanya tuh gitu. Tamam. Şimdi oldu. Ama geliyor ya. Geldi. Terus gitu biasanya tuh tradisi mereka tuh coklat sama permen-permen gitu guys. Jadi tuh kayak gitu guys. Biasanya mereka tradisinya mereka tuh kalau ada tamu gitu kasih kolanya, kasih coklat, duduk ngobrol-ngobrol sebentar sambil nanti bawain baklava atau bikin chai. Jadi mereka tuh nggak ada makanan berat kayak kita, nasi, ayam gitu mereka nggak ada. Jadi cuman kayak paling yaprak atau dolma yang makan beratnya, tapi selebihnya tuh biasanya cuma dessert aja. Sis buyuk yemek var mı? Pilav, tavuk, et. Var ama normal yemek gibi hani bayrama özel. Aile için ama misafir için siste yok. Jadi kalau kita kan wajib ada, kalau di sini tuh nggak, lebih simpel, jadi nggak perlu banyak masak, paling cuma nyediain kayak dessert aja. Pertanyaan selanjutnya, makanan khas Turki itu udah tadi dijawab. Pergi ke makan ziarah kubur juga nggak? Ya ada. Jadi kalau apalagi yang di kampung itu biasanya mereka ziarah sebelum Lebaran, mereka sehari sebelumnya ziarah juga. Cuman karena di sini kakek neneknya Ahmed tuh di luar kota pemakamannya, jadi kami nggak ziarah di Istanbul. Tapi mereka ada juga tradisi ziarah. Nah, jadi kurang lebih itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi biasanya tuh di Turki tuh nggak ada takbir yang mencolok banget. Beda sama di Indo tuh, satu mereka malam sampai pagi biasanya kan kita ada takbir gitu kan di masjid. Di sini nggak ada suara takbir. Terus sholat idnya yang cewek boleh iya, tapi itu di rumah, nggak di masjid. Nah, selama pandemi kayak gini tambah nggak terasa lebarannya tuh kayak gimana ya, biasa kan kita di Indo, aku ngerasain selama 25 tahun lebaran di Indo tuh udah ada khasnya. Tiba-tiba di sini nggak ada takbir, sholat di masjid pun
cewek-cewek enggak, tambah lagi pandemi gini, lockdown total, jadi benar-benar nggak bisa kemana-mana. Kalau tahun kemarin tuh masih lockdown tapi masih boleh ke rumah kerabat atau ke tetangga. Tahun ini benar-benar nggak ada, benar-benar di rumah karena lockdownnya benar-benar total. Karena kalau sampai ketahuan itu bisa denda sekitar 3.000 sampai 3.500 lira, sekitar 6 sampai 7 juta, bayangin satu orang. Terus ditambah kami itu lagi pindahan juga kan. Ini kami udah tinggalin rumah ini baru hari ini, tapi baru listriknya nyala. Gas sama airnya belum karena masih lockdown, jadi mungkin tunggu Senin atau hari Selasa baru dinyalain. Jadi kami pun lebarannya cuma sibuk pindah-pindahan rumah, jadi nggak ada masak-masak juga biasanya. Sebenarnya tuh aku udah rencana itu mau bikin nastar, kue kering gitu-gitu kan, tapi karena pindahan jadi nggak jadi. Jadi mungkin masak-masaknya habis lebaran aja, nggak, yang penting masak ya walaupun nggak saat momennya. So guys, kurang lebih itu aja video kami di lebaran ini. Video selanjutnya insya Allah kami bakalan room tour lagi rumah yang baru. Kalau udah selesai semua, udah tenang, udah benar-benar menikmatin hari-hari, kami bakalan lanjutin video tentang pindah rumah lagi. So untuk video kali ini, thank you for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz. İyi bayramlar.